Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi Bab 2 episode yang ke-21. Dan bila berkenan, subscribe, like, serta berkomentar. Dipersilahkan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Saat itu, embun pagi yang mulai membasahi dedaunan sedikit demi sedikit mulai melepaskan dirinya bersama datangnya sinar matahari. Setelah pertempurannya dengan orang yang menamakan dirinya alap-alap lembah Merapi, Gatra Bumi dengan agak tertatih-tatih kembali ke gubuk di mana Putut Yudoklana sedang menunggunya. Ketika sampai di gubuk, Putut Yudoklana pun terkejut dengan keadaan Gatra Bumi. Setelah bersandar di dinding gubuk, Gatra Bumi pun lantas menceritakan apa yang semalam ia alami kepada Putut Yudoklana. Putut Yudoklana pun agak terheran-heran mengapa ia tidak terusik dengan tidurnya. Sebelumnya, ilmu sejenis gelap ngampar tergantung penggunanya. Jika untuk menyerang seseorang, orang yang diseranglah yang merasakannya. Apalagi, waktu itu Gatra Bumi bertempur cukup jauh dari gubuk di mana Putut Yudoklana sedang beristirahat. Demikianlah setelah semuanya sudah membersihkan diri di sungai yang ada dan tidak jauh dari Tegalan, lalu keduanya pun melanjutkan perjalanannya dengan berkuda menuju ke Jatianom. Sambil menikmati indahnya bukit dan sawah yang menghijau di lereng Merapi, maka kudanya pun dilarikan tidak terlalu kencang. "Kakang Putut, lihatlah betapa suburnya tanah di lereng Merapi ini," berkata Gatra Bumi. Putut Yudoklana pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memuji atas kebesaran Sang Maha Pencipta. Setelah melihat keindahan itu, kemudian mereka pun melarikan kudanya dengan agak cepat supaya tidak kemalan di jalanan lagi. Dan sampailah mereka di Kademangan yang cukup ramai. Ternyata Kademangan tersebut adalah Kademangan Sangkal Putung. Gatra Bumi beserta Putut Yudoklana pun memperlambat lari kudanya sambil melihat-lihat keramaian di pasar Kademangan tersebut. Namun ternyata keduanya hanya lewat saja. Lalu Gatra Bumi dan Putut Yudoklana melanjutkan lagi perjalanannya ke Jatianom. Sesampainya di suatu pertigaan jalan, keduanya berhenti untuk mengingat-ingat kembali arah yang menuju ke padepokan orang bercambuk yang pernah diberikan ancar-ancar oleh Ki Waskita. "Kakang Putut Yudoklana, jalan yang lurus ini akan menuju ke Kademangan Jatianom, sedang yang belok ke kiri setelah melewati padang perdu itu yang akan kita tuju," berkata Gatra Bumi. Putut Yudoklana pun mengamati arah yang menuju ke padepokan orang bercambuk. Ternyata masih cukup jauh dan harus melewati bulak panjang serta kanan kirinya ditumbuhi sejenis pohon perdu. Kuda mereka pun berlari menuju jalan bulak yang cukup panjang, namun di depan masih terdapat hutan bambu yang kelihatan rimbun sekali. Setelah melewati hutan bambu, mereka pun tidak mendapat rintangan apapun. Keduanya pun melanjutkan lari kudanya dengan agak kencang karena hari sudah memasuki wayah sore. Namun, hampir sampai di jalan simpang 4, tiba-tiba terlihat dua orang sudah berdiri sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Sehingga keduanya pun memperlambat lari kudanya setelah beberapa langkah dari dua orang yang sedang bersedekap di tengah jalan tersebut.
Maaf Kisanak, kenapa Kisanak berdua menghalangi perjalanan kami? Bertanya Gatra Bumi. Salah satu orang yang menghadang itu pun menjawab, kelihatan Kisanak berdua bukan orang daerah sini. Tetapi apa bedanya Kisanak seandainya kami ini bukan orang di sini dengan kalian berdua? Putut Yuto kenalah yang berganti bertanya. Bukan itu yang kami maksudkan Kisanak. Namun beberapa hari ini banyak orang asing yang sedang lalu lalang di daerah kami, sehingga bagi kami cukup mencurigakan. Putut Yutoklana dan Gatra Bumi kemudian turun dari kudanya serta mengikat tali kekangnya di sebuah pohon. Ternyata kedua orang yang menghadang di perempat jalan umurnya hampir sebaya dengan Putut Yutoklana serta Suku atau Gatra Bumi. Kisanak berdua, sebenarnya kali ini siapa dan akan kemana? Bertanya seorang yang menghadangnya, yang satunya lagi. Namun Gatra Bumi dan Putut Yutoklana memang tidak mau menjawab pertanyaan orang tersebut, karena mereka berdua juga tidak kenal dengan kedua orang itu. Karena tidak ada jawaban, kedua orang yang menghadang pun agak marah. Karena Kisanak berdua tidak menjelaskan kepada kami, terpaksa kami pun akan bertindak kepada kalian berdua. Orang yang cukup gempal badannya tidak memberi peringatan lebih dahulu. Ia pun langsung menyerang Gatra Bumi, sedangkan temannya pun menyerang Putut Yutoklana. Maka terjadilah pertempuran yang sengit di perempatan jalan menuju padepan orang bercambuk itu. Meskipun Gatra Bumi maupun Putut Yutoklana belum mempergunakan ilmunya yang sesungguhnya, karena mereka berdua juga tidak ingin terjadi salah paham. Walau badannya gempal, lawan Gatra Bumi cukup gesit. Kaki kanannya menendang lambung, sedangkan tangan kirinya menyerang dagu. Gatra Bumi pun menghindar. Kakinya mundur selangkah. Dengan tumpuan kaki kirinya, ia pun meloncat dan menyerang dada lawannya dengan sedikit memutar siku tangan kanannya. Maka tangan kiri lawannya yang menyerang dagu Gatra Bumi tak terhindarkan, sehingga benturan dengan siku tangan kanan Gatra Bumi. Dengan terjadinya benturan tersebut, maka keduanya sama-sama bergetar dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lawan Putut Yutoklana pun juga tangkas dan cepat dalam menyerang ke bagian tubuh yang membahayakan. Ternyata mereka bertempur dengan kemampuan yang dimilikinya. Putut Yutoklana dan Gatra Bumi pun melayani lawan-lawannya dengan tangkas dan cepat pula. Kecepatan diimbangi dengan ketangkasan, namun lawan Gatra Bumi dan Putut Yutoklana hampir tidak mampu mengimbangi Gatra Bumi maupun Putut Yutoklana, sehingga keduanya tiba-tiba sudah menguras senjata berupa cambuk. Suara cambuk menggelegar bagaikan guntur di siang bolong. Mereka lalu menyerang dengan terampilnya, sebab pada saat itu keduanya terlihat sudah menguasai senjatanya. Tetapi Gatra Bumi juga pernah mempelajari ilmu cambuk dari Ki Ronggo Agung Jayu, sehingga ia pun hanya tersenyum. Bahkan keduanya tidak memberi kesempatan kepada Gatra Bumi dan Putut Yutoklana untuk membalas. Dengan pengalamannya, Putut Yutoklana masih dapat berkelit sambil berloncatan bagai burung serigatan dan Sri Gunting. Tetapi lawan Gatra Bumi dengan cambuknya telah menyerang dengan kecepatan yang tinggi.
sehingga hampir saja mengenai baunya. Tetapi Gatra Bumi masih mampu menghindarinya, sehingga ujung cambuk lawannya telah menghantam sebuah pohon dan menyebabkan pohon itu pun bergetar serta banyak daun yang berguguran setelah terkena ujung cambuk lawannya. Demikianlah juga dengan lawan Putut Yudoklana. Sebuah lecutan tidak begitu keras menyerang dadanya. Tas! Namun Putut Yudoklana pun dengan bergeser ke samping mampu menghindarinya. Akan tapi sambaran angin yang ditimbulkan lecutan ujung cambuk telah menghantam sebuah batu padas di belakang Putut Yudoklana. Batu itu pun menjadi hancur berhamburan. Sesaat kemudian Gatra Bumi maupun Putut Yudoklana telah memberi kode peluncatan untuk saling mendekat. Keduanya saling berpandangan sejenak. Lalu mereka pun memahami apa yang dimaksudkan. Gatra Bumi pun mulai dengan sikapnya. Kedua kakinya direnggangkan, tangan kirinya diletakkan di atas perut serta disalurkan tenaga murninya kedua tangannya. Pada saat itu tangan kanannya diangkat di depan dadanya, sedangkan kaki kirinya ditarik sedikit, maka mulailah dihentakkan kedua telapak tangannya ke sebuah batu di dekat lawannya. Suara tidak mendengar. Batu itu pun terhantam oleh pukulan Gatra Bumi, tetapi batu itu tidak seperti hancur. Batu itu tetap seperti semula utuh. Lawan Gatra Bumi yang melihat kejadian itu tersenyum lebar, sedangkan Putut Yudoklana di saat itu mengeluarkan kemampuannya berupa ilmu tapak abangnya, yaitu pukulan jarak jauh. Ajian tapak abangnya meluncur menghantam sebuah batu hitam, dan